Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslim para pendengar siar Radio Dais dimanapun Anda berada, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini kita diberikan kesempatan untuk beraktivitas dan beribadah dengan segala ucapan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin melalui lisan ini. Semoga kita dibergerakkan oleh Allah untuk menjadi insan manusia yang pandai bersyukur. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Kajian Ba'da Subuh kembali hadir, dan pada kesempatan kali ini narasumber kita Dr. Andes Kiai Haji Zikron Abdullah telah hadir di studio Radio Dais dan akan membahas tentang makna pengendalian hawa nafsu. Dan tanpa berlama-lama kita persilahkan beliau untuk mengisi kajian Ba'da Subuh di kesempatan 30 April 2019 bertepatan dengan 7 Ramadan 1441 Hijriah. Silahkan Dr. Andes Kiai Haji Zikron Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar Radio Dais yang kami hormati, dan para Bapak Ibu kami hormati pula, pada kali ini insyaallah akan kami jelaskan tentang makna pengendalian nafsu. Arti pengendalian nafsu. Dan pengendalian nafsu itu di dalam hadis dikatakan sebagai jihadun nafs. Raja'na min jihadil azhar ila jihadil akbar. Qalu, sahabat bertanya, ma jihadul akbar ya Rasulullah? Apa jihad besar ya Allah? Perang besar ya Allah? Itu jihadun nafs. Perang melawan hawa nafsu. Kemudian hadis yang lain disebut jihadul qalb. Perang melawan hati. Hati yang kotor, hati yang madmum, hati yang jelek, yang buruk. Yang disebut nafsu. Kemudian mu'awadutun nafs an hawa, yang lain, melawan badan hati dari hawa nafsu. Kata-kata pengendalian itu kalau menurut Sunan Kalijogo, jati kendi, jaga hati, kendalikan diri. Ini Sunan Kalijogo ini. Sehingga pengendalian nafsu ini sudah barang tentu nafsu yang amarah atau lawamah. Nafsu menurut kitab Qutul Ghais, karangan karya Imam Nawawi, Imam Muhammad Nawawi, Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawiyah. Ini nafsu ada 7 martabat, marotib, sebat marotib. Amarah, lawamah, kemudian muluhimah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Sudah barang itu yang pengendalian diri di sini yang dimaksud adalah nafsu ammarah dan lawamah. Nafsu ammarah dan lawamah ini jelas disebutkan dalam Al-Quran. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Ini Yusuf ayat 53. Kemudian ada lagi yang kedua, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa an hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut, yang pertama kali ya, sudah nafsu itu sungguh banyak merintah untuk keburukan, kejahatan, masya Allah nafsu itu. Dan barang siapa ada pun orang yang takut kebesaran Allah, Tuhannya, dan dia mencegah, mengendalikan nafsu dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surgalah sebagai tempat tinggalnya. Ini tentunya nafsu di situ ialah nafsu lawamah dan nafsu ammarah, dikendalikan ya
ditahan, dikendalikan, kemudian agar menjadi nafsu mutmainnah, radiyah, mardiyah, kemudian syukur-syukur menjadi nafsu kamilah. Nah, pada kali ini kami akan menjelaskan nafsu lawamah dan nafsu ammarah itu. Kemudian nafsu ammarah itu dibahas tuntas oleh beliau Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani. Itu ada 6 macam itu ammarah, ada 6 macam itu. 1 al-bukhlu, ini nafsu, kita diberi nafsu medit. Nafsu medit ini dikendalikan supaya menjadi al-jud, supaya kita menjadi derma, tidak bakhil tapi kita menjadi orang yang derma, karom, ya. Al-khirsu atau bagaimana al-khas'u itu tamak, serakah, masya Allah. Kemudian al-hasadu, dengki, iri hati. Yang ketiga, yang keempat al-kibru, sombong. Sombong ini kita harus kita kendalikan diri supaya kita menjadi tawadhu, ya, adab asor. Kemudian asyahwah itu al-hulmah, berkobarnya syahwat. Ini kalau kita tidak mengendalikan, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Kita harus pandai-pandai mengendalikan nafsu syahwah ini. Jadi perkembangan ammarah berjunuduha, ya. Tentara-tentaranya ammarah itu tadi itu ada 6 tadi. Asyahwah, al-hulmah. Kemudian yang keenam adalah al-ghadab, marah, jengkel, mangkel. Ini kalau marah sama detak jantungnya bergerak, terpacu karena ghadab tadi. Kalau kita bisa mengendalikan ghadab, insya Allah. Maka Rasul pesan, la taghdab sampai 3 kali. Jangan marah. Tentunya kita kendalikan menuju kepada sabar. Menuju kepada sabar. Kemudian yang kedua, nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu artinya selalu dia tidak puas diri, mencela dirinya orang lain. Ya, lawamah. Di situ ada 7 hal. Lawamah itu ada 7 macam, ya. 8 macam lah, nanti kita jelaskan di sini. Al-laum, mencela. Mencela itu kepada orang lain, enggak ada orang baik. Dicari keburukannya. Padahal Allah tidak melarang itu. Wa tajassasu. Janganlah kamu sekali-kali mencari keburukan orang. Dan itu tidak boleh itu al-laum. Al-hawa, maknanya ittiba'u hawa, nuruti hawa nafsunya. Jangan selesai-selesai itu untuk hawa nafsunya. Hawa nafsu tentang materi juga sudah punya rumah 1 ingin 2, mobil 3 ingin 4, yang lain punya 5 dia ingin 6, seterusnya. Alhaakumut takasur, dilupakan oleh kamu karena berbanyak-banyak dengan kawan kami, berlomba-lomba dengan kawan-kawan. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu mendatangi kuburan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau begitu gimana? Karena apa? Kita dibuat lupa oleh takasur, banyak-banyak harta. Kita lupa dengan zikir pada Allah dan ibadah itu. Sehingganya kita disuruh dengan sungguh-sungguh untuk mengendalikan itu. Yang sehingga disebut oleh Nabi jihad. Ya. Jihad itu perang. Perang Tabuk itu masih kecil itu. Raja'na jihadul asghar, perang kecil itu. Padahal taruhannya nyawa itu. Mengapa kok jihadul akbar di perang besar?
Karena nafsu itu saking sulitnya. Apalagi belum tambah setan, wala masya Allah. Itu baru nafsu aja udah sulit. Ya. Belum lagi setan. Nah, dan Burdah disebut khalifin nafsa wa syaitana wa asihima. Gitu ya. Ketika Burdahan ya. Wa in huma mahadokan nushafat tahimi. Ini bagus sekali ini. Wa khalifin nafsa. Dengan kamu ikut-ikutan nafsu jangan. Disulayani, bahasa Jawanya apa bahasa Indonesianya? Disulayani, sulayanilah, lawanlah nafsu dan setan. Nafsu aja berat, apalagi setan. Azku aduan kaiduhu yaroni wala arahu khaisuma yaroni. Setan itu ngeri itu. Aku ngeluh, musuh yang kami tidak bisa melihat, dia melihat kami. Dia bisa melihat dari kami. Yaroni, dia melihat aku ya. Mengeluh pada Allah. Nafsu aja sudah sulit, tambah lagi setan, masya Allah. Wa in huma mahadokan nusa faddahimi. Kamu harus curiga dengan nafsu dan setan. Dia memberi nasihat dia, mahadoka, dengan memurnikan nasihat seolah. Maka ada belah kiri orang menasehati, hantem aja udah selesai, puas kamu. Yang kanan yang menasehati, jangan sabar, nanti ke penjara kamu. Dan semuanya begitu. Jika fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita diilhami oleh dua hal, fujur dan takwa. Fujur dan takwa, keburukan dan ketakwaan. Itulah, maka kita harus bisa mengendalikan diri itu. Masya Allah. Kita harus minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk itu. Kemudian yang berikutnya adalah al-makar. Al-makar itu tipu daya, tipu muslihat. Naudzubillah. Suara hati itu mengatakan bahwa makar itu tidak baik bagi barang siapapun. Tapi untuk mencapai target terjadilah makar. Ya, makar, tipu daya. Al-ujbu. Al-ujbu itu membanggakan diri. Ujub, anania, saya. Kalau gak ada saya, wah, akan selesai itu. Ujub itu anak. Itu sifat kibir itu ridha Allah. Jubahnya Allah itu dengan jadi pakai itu. Syirkul khafi, disebut syirik khafi yang samar. Kemudian al-ghibah, gunjing. La yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan sampai menggunjing satu yang lain. Adakah kamu senang bila saat kamu memakan mayitnya saudaramu? Fakarihtumuh, tentu kamu tidak akan suka itu. Nilainya sama dengan makan mayit kawan saudaranya. Kita jadi Sumanto kadang-kadang itu kalau kita ngerasani orang, gunjing orang gitu ya. Riak, pamer apa dipamerkan, ibadah aja dipamerkan, hilang pahalanya. Naudzubillah. Pamer itu siapa aja bisa menjalani itu dengan enaknya, apalagi orang kaya pamerkan kekayaannya, masya Allah. Kemudian ad-dulmu, tidak adil, tindakan sewenang-wenang atau penindasan, ad-dulmu, jangan sekali-kali itu. Kemudian kita harus bisa mengendalikan al-kizbu. Ya sekarang ini marak. Disebut dengan hoak. Sudah ramai-ramainya ini di medsos ini, hoak. Dikiranya dia tidak ada resiko berat besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selamat dari ancaman duniawi, tapi naudzubillah di akhiratnya al-kizbu. Dan mudah-mudahan kita sekalian dibantu dengan doa. Semoga kita tidak bisa mampu dengan kekuatan kita. Jihad melawan nafsu ini sungguh berat, apalagi syaitan. Maka kita tidak harus senantiasa mohon kepada Allah. Kemudian sholat kita tekuni sungguh-sungguh.
Di antaranya adalah bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Tidak hanya itu, kita harus selalu mawas diri, selalu muhasabah. Insya Allah kita selamat dari nafsu dan kita selamat dari setan. Insya Allah fa innal jannata ya ma'wa. Kita akan disediakan Allah surga sebagai tempat tinggalnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor. Dan untuk semua para pendengar siar Radio Dais, untuk kajian Ba'da Subuh oleh Dr. Andes Kiai Haji Zikron Abdullah dengan makna pengendalian hawa nafsu telah disampaikan untuk kesempatan 30 April 2020 bertepatan dengan 7 Ramadan 1441 Hijriah. Dan kita akan bertemu di kesempatan lain yang lebih berbahagia. Wallahuafiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah hatimu tersayat sepi? Cerialah tanpa melawan syariah bersama 107,9 agar hidup penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslim pendengar setia Radio Dakwah Islam, sesaat lagi kita dengarkan kajian kitab bersama Gus Mus. Selamat mendengarkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala launa sabat qadrahu ayatuhu idhaman ahyasmuhu khina yud'a dari sarramami